Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki atau Sritex dinyatakan pilot. Perusahaan tekstil asal Solo, Jawa Tengah baru saja dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk. PT Sri Rejeki Isman Tbk yang dikenal luas dengan nama Sritex merupakan salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia. Perusahaan ini selama puluhan tahun menjadi andalan dalam produksi seragam militer, institusi, hingga tekstil industri, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Namun, pada 23 Oktober 2024, Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang karena tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Kejadian ini menjadi perhatian besar karena menunjukkan bahwa meski memiliki sejarah panjang dan reputasi yang kuat, perusahaan pun tetap rentan jika menghadapi tekanan finansial dan masalah pengelolaan internal yang tidak serius. Analisis faktor eksternal dari PT Sritex. Yang pertama, PT Sritex juga menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan pasar hingga gangguan rantai pasok dan turunnya permintaan global yang menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Yang kedua, PT Sritex juga menghadapi persaingan global dan juga tekanan impor, terutama dari China dan juga negara Asia lainnya. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang relatif terbuka terhadap impor yang memperparah tekanan ini. Sehingga kebijakan pemerintah yang terbuka terhadap produk-produk tekstil impor ini membuat volume impor barang-barang impor di Indonesia semakin meningkat dan menekan harga produk lokal, termasuk dari PT Sritex. Dan yang ketiga, PT Sritex juga menghadapi kondisi ekonomi global dan juga daya beli yang menurun. Lesunya ekonomi global juga berdampak pada penurunan daya beli konsumen dan juga investasi di sektor manufaktur, sehingga membuat permintaan domestik juga sangat melemah karena konsumen lebih berhati-hati dalam belanja, sehingga membuat ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. PT Sritex juga menghadapi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung industri lokal. Ketidakharmonisan kebijakan perdagangan dan perlindungan industri tekstil domestik memperlemah daya saing dari PT Sritex. Kebijakan impor dari pemerintah yang tidak selektif membuat pasar lokal dibanjiri produk luar negeri yang lebih murah. Sementara proteksi terhadap industri domestik termasuk dari PT Sritex sendiri tidak begitu kuat. Dan yang keempat, PT Sritex juga menghadapi kondisi ekonomi global dan juga daya beli masyarakat yang menurun. Lesunya ekonomi global juga berdampak pada penurunan daya beli konsumen dan investasi di sektor manufaktur. Permintaan domestik juga cukup melemah karena konsumen lebih berhati-hati dalam belanja akibat ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19. Analisis faktor internal PT Sritex. Yang pertama, PT Sritex ini mengalami arus kas negatif dan likuiditas yang lemah. Sritex mengalami arus kas negatif sejak 2020. Kas dan setara kasnya yang tersedia di perusahaan jauh lebih kecil dibanding utang jangka pendeknya. Pada Desember 2020, kasnya hanya sekitar 187,64 juta US dollar. Sedangkan utang jangka pendeknya mencapai 398,35 US dollar. Hal ini menunjukkan kemampuan likuiditasnya sangat terbatas. Kemudian, piutang usaha dari PT Sritex ini sebagian besar tidak berbentuk kas tunai, sehingga membuat perusahaan tidak punya dana yang cukup untuk membayar utang yang jatuh tempo. Kedua, PT Sritex juga mengalami pembengkakan utang. Utang jangka pendek perusahaan terus naik. Pada kuartal pertama 2024, utang jangka pendek PT Sritex mencapai 42,90 juta US dollar, meningkat dari 31,86 juta US dollar pada akhir Desember 2023. Dan secara historis juga, utang secara totalnya, utang dari PT Sritex ini sangatlah besar. Pada September 2023 dilaporkan liabilitas PT Sritex ini mencapai 24,3 triliun rupiah. Dan yang ketiga, PT Sritex juga mengalami penurunan aset dan kinerja keuangan.
yang mana nilai aset perusahaan terus menurun dari tahun ke tahun. Dari sekitar 1,23 miliar US dollar pada 2021 menjadi sekitar 617 juta US dollar pada pertengahan 2024. Hal ini menunjukkan tekanan terhadap kekayaan bersih dari PT Sritex sendiri. Sritex juga mengalami rugi tahunan yang berulang, termasuk kerugian besar pada 2022 dan 2023 yang mencapai 391,56 US dollar pada 2022 dan 174,80 juta US dollar pada tahun 2023. Dan yang keempat, PT Sritex juga mengalami masalah manajemen utang dan gagal restrukturisasi. Sritex sempat masuk PKPU sejak 2021, tetapi tidak berhasil menyelesaikan masalah utangnya sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang telah disahkan homologasi pada Januari 2022. Akibatnya, kreditur seperti PT Indobarat Rayon menggugat dan mengajukan kepailitan karena PT Sritex tidak memenuhi kewajiban utang dari. Analisis SWOT dari PT Sritex. Yang pertama dari strength atau kekuatan. PT Sritex ini didukung dengan skala usaha yang besar dan cukup luas. Sritex membuat kapasitas produksinya besar dan juga lini bisnisnya sudah terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga memberikan keunggulan dalam berkapasitas produksi dan juga potensi operasi yang berskala besar. Kemudian PT Sritex juga telah mempunyai reputasi global dan juga relasi pasar yang cukup baik. Sebelum krisis, Sritex ini dikenal sebagai pemasok tekstil untuk merek internasional dan juga militer dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan kemampuan teknis dan juga jaringan pasar luar negeri dari Sritex ini cukup baik. Kemudian Sritex juga didukung dengan basis tenaga kerja yang besar. Meski terimbas dari PHK saat ini, sebelum pilot, Sritex memiliki puluhan ribu pekerja yang terampil di sektor tekstil. Hal ini merupakan modal besar di sektor sumber daya manusia. Yang kedua, yakni weakness atau kelemahan. PT Sritex memiliki beban utang yang cukup besar. Berdasarkan laporan keuangannya yang menunjukkan total utang perusahaan ini mencapai 1, miliar US dollar atau sekitar 25 triliun rupiah. Utang ini termasuk utang jangka pendek dan juga jangka panjang yang jauh melebihi aset yang hanya sekitar 10 triliun di akhir 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan PT Sritex ini defisit modal besar yang tak seimbang. Kedua, PT Sritex juga mengalami arus kas yang negatif dan juga likuiditas yang lemah. Sritex kesulitan membayar utang jangka pendeknya karena arus kasnya negatif. Pada kuartal pertama 2024, utang jangka pendek dari PT Sritex mencapai 42,90 juta US dollar. Sementara kas yang tersedia jauh lebih kecil dari kewajibannya. Sritex juga mengalami gagal restrukturisasi utang yang membuat PKPU tidak berjalan. Meskipun Sritex pernah menyepakati rencana restrukturisasi utang homologasi pada 2022, Sritex nyatanya gagal memenuhi kewajiban tersebut, hingga akhirnya kreditur menuntut kepailitannya di pengadilan. Sritex juga mengalami kerugian bertahun-tahun. Berdasarkan laporan keuangannya menunjukkan Sritex mencatat rugi termasuk laporan laba rugi neto tahun 2023 yang menunjukkan penurunan kinerja operasional dan juga profitabilitas. Yang ketiga, yakni opportunities atau peluang, yang mana permintaan tekstil yang berkualitas tinggi ada di segmen khusus. Pasar untuk tekstil yang fungsional seperti seragam militer dan juga industri tetap ada nilai tambahnya karena lebih mengutamakan spesifikasi dan kualitas dibanding harga murah. Hal ini bisa diambil Sritex untuk memproduksi secara besar-besaran di segmen ini. Yang kedua, PT Sritex ini juga didukung oleh pemerintah karena sebagai industri padat karya, yang mana tujuan dari pemerintah untuk menjaga lapangan pekerjaan agar tetap tersedia di kalangan masyarakat. Ya, memang pemerintah sempat mengupayakan untuk menyelamatkan kepailitan dari PT Sritex ini. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah sendiri. Yang ketiga, PT Sritex juga memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dan juga investasi.
yang mana aset dari pabrik sendiri yang masih ada dapat menarik investor baru atau kemitraan strategis untuk restrukturisasi operasional jika rencana bisnis yang layak disetujui. Yang keempat, threats atau ancaman dari PT Sritex sendiri. Pertama, PT Sritex juga menghadapi persaingan produk tekstil impor yang murah, terutama dari China dan negara Asia lainnya. Mereka menawarkan harga yang lebih murah sehingga PT Sritex ini sulit untuk bersaing dengan para kompetitor dari luar negeri. Kedua, PT Sritex juga menghadapi kondisi ekonomi global dan juga penurunan permintaan ekspor dari berbagai negara. Ekspor tekstil yang menurun sebagai dampak dari gangguan ekonomi global pasca pandemi dan membuat perubahan pola konsumsi masyarakat internasional. Ketiga, PT Sritex juga menghadapi isu kepailitan dan juga hukum, yang mana setelah dinyatakan pailit, Sritex kehilangan kendali manajemen dan asetnya akan dijual untuk membayar hutang. Hal ini sangat membatasi perusahaan untuk membuka ruang strategis untuk pemulihan. Sritex juga menghadapi dampak sosial dari PHK massal yang membuat para pekerja di PHK, termasuk dari 10.000 orang yang akan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan juga mengurangi basis SDM yang dimiliki oleh Sritex sendiri. Dalam kondisi PT Sritex yang mengalami kepailitan, perusahaan tidak lagi relevan menggunakan strategi cost leadership. Struktur biaya yang tinggi, beban utang yang besar, serta tekanan produk impor yang menawarkan harga yang murah membuat PT Sritex ini mustahil bersaing di segmen harga. Oleh karena itu, strategi bersaing yang paling rasional adalah focus differentiation strategy atau strategi diferensiasi terfokus. Strategi ini menempatkan PT Sritex untuk keluar dari pasar massal tekstil yang murah dan memusatkan bisnis pada segmen khusus. Alasan pemilihan strategi diferensiasi terfokus ini adalah yang pertama, data menunjukkan bahwa PT Sritex ini mengalami kegagalan bersaing di segmen harga, yang mana produk tekstil impor dari China dan Bangladesh ini masuk ke Indonesia dengan menawarkan harga yang lebih murah. Sehingga dengan struktur utang dari PT Sritex ini mencapai 1,6 miliar US dollar, membuat PT Sritex ini tidak memiliki ruang untuk perang di segmen harga. Kedua, PT Sritex ini juga punya keunggulan historis, yang mana PT Sritex dulu pernah mengerjakan atau bekerja sama dengan salah satu aliansi militer yang cukup terkenal di dunia, yakni NATO, yang mana PT Sritex membuat seragam militer tersebut. Sehingga dengan keunggulan historis ini dapat meningkatkan kepercayaan para konsumen. Bentuk strategi bersaing yang saya rekomendasikan kepada PT Sritex sendiri, yang pertama, yakni PT Sritex harus fokus ke segmen atau market tertentu, sehingga Sritex ini perlu meninggalkan sebagian besar pasar retail, terutama fashion massal, dan memusatkan operasionalnya ke segmen tertentu. Misalkan Sritex ini dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan juga BUMN untuk menyediakan tekstil atau kebutuhan seragam dari instansi tersebut. Nah, kemudian PT Sritex juga dapat menjalin kerjasama atau fokus pada tekstil industri seperti safety wear yang kebutuhan tekstil di rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Sehingga dengan fokus market tertentu dapat meningkatkan produksi yang lebih terencana, kemudian juga dapat meningkatkan arus kas yang lebih terkendali. Kedua, PT Sritex juga dapat melakukan diferensiasi berbasis kualitas atau spesifikasi. Nah, dibandingkan dengan kompetitor impor yang cenderung mengunggulkan barang yang lebih murah dibandingkan produk dari Sritex, maka Sritex perlu meninggalkan segmen harga dan fokus pada standar kualitas yang tinggi, kemudian juga konsistensi dari produksi dan juga pasokan jangka panjang. Nah, dari nilai jual itu, kita nggak hanya fokus pada harga, tapi juga lebih menjual ke kualitas dan juga bekerja sama dengan instansi tertentu yang mana mereka itu menilai kualitas jauh lebih penting daripada harga, seperti instansi dari pemerintah, Kapolri, TNI, BUMN, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, PT Sritex dapat melakukan restrukturisasi operasi
untuk mendukung strategi tersebut. Nah, strategi bersaing ini hanya masuk akal jika diikuti dengan penutupan lini bisnis yang tidak menguntungkan dari PT Sritex sendiri. Kemudian, PT Sritex juga dapat melakukan pengurangan kapasitas produksi massal dengan fokus produksi ke segmen-segmen tertentu. Kemudian, PT Sritex juga dapat mengoptimalisasi aset inti yang benar-benar menghasilkan atau meningkatkan profit dari PT Sritex sendiri. Sehingga strategi fokus differentiation strategi ini tidak hanya bertujuan untuk membuat PT Sritex ini besar kembali dalam waktu yang singkat, tetapi menjadikan Sritex lebih ramping, lebih realistis dan berkelanjutan, sehingga memiliki peluang yang besar untuk bertahan dan pulih dalam jangka pendek atau jangka menengah. Langkah implementasi strategi dari PT Sritex sendiri. Agar strategi fokus differentiation tidak terhenti di atas kertas, PT Sritex perlu menjalankan implementasi secara bertahap dan juga realistis dengan memprioritaskan utama pada penyelamatan arus kas dan juga keberlanjutan operasional. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh PT Sritex yakni di tahap stabilitas dengan menyelamatkan arus kas jangka pendeknya. Nah, dapat dilakukan dengan menghentikan kebocoran keuangan, sehingga Sritex perlu menghentikan sementara lini produksi atau lini bisnis yang tidak memiliki kontrak atau pendapatan yang jelas atau pasti. Nah, kemudian PT Sritex ini harus fokus pada produksi yang hanya pada pesanan yang sudah memiliki pembeli yang jelas. Kemudian PT Sritex juga harus mengurangi biaya tetap, termasuk rasionalisasi tenaga kerja dan juga efisiensi operasional produksi. Kedua, PT Sritex dapat melakukan restrukturisasi bisnis inti dengan menyederhanakan model bisnis yang telah dilakukan. Nah, caranya PT Sritex dapat melakukan penutupan atau melepas unit usaha yang selama ini menjadi sumber kerugian dari PT Sritex. Nah, kemudian PT Sritex juga dapat melakukan konsolidasi fasilitas produksi agar lebih efisien. Dan cara lainnya dapat dilakukan yaitu dengan mengalihkan sumber daya ke segmen yang bernilai lebih tinggi atau memfokuskan fokus produksinya itu ke segmen tertentu seperti segmen institusi pemerintah seperti BUMN, Kapolri dan juga TNI. Langkah yang ketiga, PT Sritex dapat melakukan fokus pasar dan juga produk ke segmen tertentu dengan implementasi strategi bersaing yang dapat dilakukan, yakni dengan mengutamakan pasar institusional atau bekerja sama dengan instansi pemerintah, Kapolri, TNI, BUMN untuk menyediakan kebutuhan seragam dari instansi tersebut dan juga disertai dengan kontrak jangka panjang. Kemudian PT Sritex perlu mengurangi variasi produk agar produksinya lebih efisien dan terkontrol dengan memfokuskan pada produksi produk ke segmen tertentu seperti segmen institusi tadi. Yang keempat yang dilakukan oleh PT Sritex sendiri yakni dengan memperbaiki tata kelola dan juga manajemen keuangan internal perusahaan dengan membangun sistem pengendalian keuangan yang lebih ketat, membangun sistem audit baik internal maupun eksternal yang lebih ketat lagi. Kemudian setiap keputusan investasi harus berbasis data dari arus kas PT Sritex sendiri, mampu atau tidak untuk melanjutkan investasi tersebut. Nah, kemudian PT Sritex juga perlu melakukan transparansi laporan keuangan untuk mengembalikan kepercayaan kreditur atau mitra agar mau bekerja sama pada pihak Sritex. Langkah kelima, PT Sritex dapat menjalin kemitraan strategis dengan pihak-pihak eksternal. Nah, seperti kemitraan dengan instansi pemerintah, BUMN, Kapolri, untuk menjadi pemasok atau pembuat seragam kebutuhan dari instansi tersebut. Kemudian, PT Sritex juga dapat mengembangkan skema kerjasama produksi dengan mengurangi resiko modal dan juga memanfaatkan kebijakan pemerintah yang mendukung industri tekstil dalam negeri. Yang mana baru-baru ini kan pemerintah akan membantu PT Sritex ini agar bangkit kembali. Kondisi PT Sritex yang telah diputus pilot oleh pengadilan, maka penyelesaian utang tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis. Sehingga langkah yang paling masuk akal adalah memaksimalkan proses kepilotan sebagai mekanisme penyelesaian utang.
Nah, dengan seluruh aset perusahaan PT Sritex yang perlu didata secara terbuka oleh kurator, kemudian aset-aset yang tidak produktif atau tidak mendukung keberlanjutan usaha itu dijual untuk menambah dana pembayaran utang kepada kreditor. Nah, strategi ini karena lebih rasional dibandingkan memaksa operasional secara penuh yang justru dapat berisiko menambah kerugian. Dalam proses pembayarannya, Sritex ini harus mengikuti urutan kreditur sesuai dengan undang-undang kepailitan, di mana pertama kewajiban kepada pekerja dan juga negara yang menjadi prioritas. Nah, meliputi penyelesaian hak buruh seperti upah dan juga pesangon. Nah, hal ini sangat penting dilakukan. Bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga dapat menjaga stabilitas sosial dan juga dapat menghindari konflik lanjutan di kalangan masyarakat, sehingga juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PT Sritex. Baru langkah yang kedua, pembayaran yang kedua bisa dilakukan kepada kreditur pemegang jaminan dan kreditur lain yang dilakukan secara proporsional berdasarkan sisa aset tersedia. Kemudian, jika masih ada unit usaha yang memungkinkan untuk tetap dijalankan, maka Sritex dapat menjalankan operasionalnya secara terbatas. Nah, misalnya hanya menerima pesanan yang jelas pembelinya dan cepat menghasilkan uang. Nah, uang dari kegiatan tersebut tidak digunakan untuk pengembangan bisnis, tetapi langsung dialokasikan untuk membayar utang. Nah, selain itu perusahaan juga dapat bernegosiasi dengan para kreditur, terutama bank atau mitra utama mereka, untuk mencari solusi yang lebih ringan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau mengubah sebagian utang menjadi kepemilikan saham. Implementasi strategi ini saya rasa sangat realistis untuk meningkatkan atau mengaktifkan kembali operasional dari PT Sritex, sehingga perekonomian masyarakat juga akan tetap jalan dan juga dapat membantu peningkatan PDB nasional.